Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa GSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita awali dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa kita selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang paling baik bagi kita, panutan kita yang kita anggap sebagai suri teladan kita dan menjadikan kita mendapatkan hidayah di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai perkara-perkara yang dimakruhkan dalam puasa. Perkara tersebut adalah perkara yang tidak membatalkan puasa, tapi ini akan mengurangi bagaimana ketaatan kita dalam berpuasa. Dan pembahasan selanjutnya pada hari ini adalah mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ini adalah harus kita jauhi dengan betul-betul. Karena apabila kita lakukan salah satu dari perkara yang membatalkan puasa, maka batallah puasa kita. Maka para ulama ini membagi perkara yang membatalkan puasa ini menjadi dua. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan thawabul shaum. Perkara yang membatalkan pahala dari puasa tersebut. Perkara yang membatalkan pahala dari puasa tersebut. Yang kedua adalah perkara yang membatalkan puasa tersebut. Perkara yang membatalkan puasa tersebut. Otomatis seseorang apabila telah batal puasanya, maka akan batal juga puasanya. Batal juga pahala puasa dia. Maka nantinya apabila telah selesai bulan suci Ramadan, telah memasuki bulan-bulan lainnya, maka dia harus wajib mengqadha'nya, mengulangi puasanya sebagai bayaran pada waktu bulan puasa yang dia batal dalam puasa. Yang pertama adalah murtad. Apabila seseorang murtad, yaitu keluar dari agama Islam, sedangkan ketika dia waktu murtad tersebut menjalankan ibadah puasa, baik ibadah puasa sunnah atau puasa wajib, maka ibadah puasanya akan batal. Meskipun murtadnya hanya sebentar, maka tetap puasanya akan batal. Yang kedua adalah haid dan nifas bagi para wanita. Apabila seseorang wanita dia berpuasa pada pagi harinya, ketika sudah mau menjelang maghrib dia haid sebentar, maka puasanya akan langsung batal. Begitu juga nifas, apabila seseorang puasa sedangkan dia hamil, ketika itu dia melahirkan, maka langsung batal puasanya. Yang ketiga adalah gila. Seseorang yang puasa pada pagi hari kemudian pada siang hari dia gila, maka akan membatalkan puasanya juga. Yang keempat adalah sakit ayan dan mabuk. Apabila seseorang sakit ayan dan mabuk, maka akan membatalkan puasanya juga. Yang kelima adalah berhubungan suami istri. Perkara ini jelas, hubungan suami istri akan membatalkan puasa. Bahkan perkara yang membatalkan puasa yang paling besar, paling berat ancamannya adalah seseorang apabila melakukan hubungan suami istri, yang insya Allah pembahasannya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang keenam adalah sampainya salah satu benda, baik itu benda padat atau benda yang cair, ke dalam rongga-rongga tubuh kita. Maka dikecualikan dari benda padat dan benda cair adalah
al-hawa, yaitu udara apabila masuk ke dalam salah satu rongga tubuh kita, maka dia tidak akan membatalkan puasa dia. Salah satu rongga dari tubuh kita adalah mulut kita. Yang kedua adalah hidung kita, telinga kita. Intinya seluruh rongga-rongga yang menghubungkan kepada badan kita. Maka ditanyakan, apakah seseorang yang memakai obat tetes mata ketika dia sakit mata ketika bulan puasa, ketika dia menggunakan tetes mata, ada terasa masuk ke dalam hidungnya tetes mata tersebut? Mungkin ada seperti itu. Maka perkara tersebut tidak membatalkan puasa dia, karena di mata ini tidak termasuk rongga. Yang ketujuh, perkara yang membatalkan puasa adalah istimna. Istimna itu bersenang-senang. Bersenang-senang meminta dikeluarkan maninya. Nah, secara mutlak, apabila seorang istimna, maka insya Allah puasanya itu akan batal. Yang kedelapan adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja ini akan membatalkan puasa dia. Tapi apabila seseorang melakukan suatu perjalanan, kemudian di dalam perjalanan tersebut dia muntah, maka muntah tersebut tidak membatalkan puasa dia. Yang membatalkan puasa adalah hanya muntah yang disengaja. Misalnya dengan memasukkan tangannya ke dalam kerongkongan dia sehingga dia muntah, atau minum obat sehingga dia muntah, atau yang lainnya. Intinya perkara tersebut adalah disengaja. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita jaga supaya kita ini tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Misalnya kita suami istri, ketika di dalam kamar bagaimana kita ini jaga diri kita, jaga istri kita, jangan sampai kita terjerumus kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Begitu juga lainnya tentang yang tadi, yang pertama murtad, bagaimana kita jaga diri kita, jaga iman kita, jaga omongan kita supaya tidak ada kemurtadan. Karena murtad ini ada murtad qauli, ucapan-ucapan yang menjerumuskan seorang kepada kemurtadan. Misalnya mentasbihkan Allah, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak-tidak, itu meskipun dia hanya mengucapkannya, maka akan murtad secara syar'i dan yang harus mewajibkan dia untuk bersyahadat lagi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita jaga bagaimana supaya kita ini tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ini adalah 8 yang telah sebutkan tadi, maka harus kita jaga supaya tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insya Allah kepada hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan, untuk menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang belum mendengarkan. Untuk akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.